Perkenalkan, saya Firda. Saya Hadiba. Dan saya Novaya. Dan hari ini kami akan membawakan sebuah berita penting tentang perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon di dunia. Tahukah kalian, tahun 2024, kadar karbon dioksida di atmosfer bumi mencapai angka tertinggi dalam sejarah. Menurut pelaporan World Meteorological Organization atau WMO, kadar karbon dioksida meningkat menjadi 3,5 parts per million dibanding tahun sebelumnya, lonjakan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1990. Fenomena ini menjadi sinyal bahaya serius karena gas karbon dioksida adalah penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang penyebab, dampak, dan bagaimana dunia berusaha menanganinya. Peningkatan emisi karbon terutama disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan-bahan fosil, batu bara, minyak, dan gas alam yang digunakan untuk energi dan industri. Menurut laporan International Energy Agency atau EEA, sektor energi menyumbang kenaikan emisi sekitar 0,8% sepanjang tahun 2024. Tak hanya itu, deforestasi besar-besaran dan kebakaran hutan di berbagai belahan dunia juga ikut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, beberapa hutan yang dulu berfungsi sebagai penyebab karbon kini justru berubah menjadi sumber emisi baru. Dampak dari kenaikan emisi karbon ini kini terasa di seluruh dunia. Suhu bumi terus meningkat, memicu gelombang panas ekstrim, kekeringan, banjir besar, dan gangguan pada produksi pangan. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia menjadi pihak yang paling rentan di tanah air. Para ahli memperingatkan bahwa perubahan pola cuaca dapat mengancam sektor pertanian, memperburuk risiko kebakaran hutan, serta meningkatkan ancaman banjir rob di wilayah pesisir seperti Jakarta dan Semarang. Jika tren ini terus berlanjut, para ilmuwan memperkirakan suhu bumi bisa naik lebih dari 1,5 derajat Celcius hanya dalam satu dekade ke depan, melampaui batas aman yang disepakati dalam Perjanjian Paris. Meski begitu, upaya untuk mengatasi masalah ini terus dilakukan di berbagai negara. Solusi yang kini mulai dijalankan antara lain transisi menuju energi terbarukan, penghijauan kembali hutan, serta penerapan pajak karbon. Lembaga seperti Climate Troits juga telah menggunakan satelit untuk memantau emisi global secara real-time, agar data lebih transparan, lebih dan akurat. Negara-negara maju diharapkan memberikan dukungan teknologi dan pendanaan kepada negara berkembang, agar transisi energi berjalan adil dan efektif. Dari semua fakta yang telah kita dengar, jelas bahwa krisis iklim bukanlah masalah masa depan, melainkan masalah saat ini. Rekor emisi karbon yang terus naik menjadi peringatan keras bagi seluruh umat manusia. Namun, harapan masih ada jika kita mau berubah dengan menghemat energi, menanam pohon, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan mendukung energi bersih. Setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Terima kasih sudah menyimak. Saya Novaya, dan saya Firda, saya Hadiba. Sampai jumpa di berita berikutnya. Ingat, selamatkan bumi dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.